namanya umur gak ada yang tahu. Setelah suaminya meninggal, istrinya baru mencari pekerjaan. Jadi ketika sudah punya anak yang banyak, ternyata ibu itu terlambat. Jadi anak-anak keburu putus sekolah. Maaf ngomong, orang kan lebih butuh makanan ya. Baju sih nomor sekian, baju udah aja bisa dipakai, nggak basi. Tapi kalau makanan kan pasti basi. Nah jadi Benar sih bang, tanpa berniat menyinggung pihak manapun, ini sisi penilaian saya yang saya rasakan. Sebenarnya pemerintah sendiri terlalu berlebihan dengan kata ketika mereka menerapkan suatu ketentuan dan mereka sendiri yang akan melanggar, oke-oke saja. Selamat datang di Game Bebas. Bebas bicara, bebas bahasa. Halo, sahabat Game Bebas. Jumpa lagi pada edisi kali ini. Saya sudah kedatangan dua narasumber yang hebat ini. Nah, kali ini kita akan bicara masih tentang desain. Di depan saya sudah ada Pak Fahmi. halo, assalamualaikum. Nama saya Fahmi Clip. Saya salah satu fashion designer Provinsi Jambi. Lengkapnya siapa bang, nama apa nih? Nama saya Fahmi Clip. Fahmi. Iya. Dan juga sudah ada Ayu kita yang energik, yang sudah banyak berkarya untuk di Jambi, dengan Ayu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina, biasa disapa Ayu Tina. Saya adalah pendesain batik dan juga sekaligus pelaku usaha batik. Iya. Lengkapnya yuk. Biasa disapa Ayu Tina. Ayu Tina. Terima kasih. Nah, kedua narasumber kita hari ini sudah siap untuk berbagi giat, berbagi teknik, berbagi cerita. Kita akan coba sharing dan sharing. Tentunya dalam hal ini kita tetap berharap bahwasanya dalam kondisi pandemi begini, Iya. kita masih bisa terus berkarya, kita masih bisa diberikan kesehatan, begitu dan juga kemudahan, sehingga besok-besok acara kita juga masih terus berjalan. Nah, begitu. Baik. Untuk membersihkan waktu, saya segera saja bertanya untuk kepada kedua narasumber kita ini. Bang, Ya, kalau dari Bang Fahmi, boleh. ya. Coba diceritakan bang, kira-kira bang, mulai kapan abang bergelut di dunia desain ini? Ya. Awalnya saya seorang penari. Penari di tim kebenaran Provinsi tingkat 1 Jambi. Iya. Dari masa pimpinan Ibu Lili Abdurrahman itu almarhumah. Oh, Ibu Lili. Ya, saya sebagai penari senior di tim intinya. Lepas itu di tahun 2000 saya coba mengikuti ada pemilihan pemuda berbakat desainer tingkat Jambi. Waktu itu dipanitiain sama almarhumnya Mas Kiki Fikri. Nah, waktu itu saya ikut dan alhamdulillah saya mencoba mengasah tingkat kemampuan saya di bidang fashion, gitu kan. Alhamdulillah waktu itu meraih juara 3. Nah, dari situ mulai saya merasa bahwa saya bisa nih. Itu tahun berapa? 2000 pas. Pas tahun 2000. Iya, karena ya, jadi waktu itu pimpinan saya Pak Tom Ibnur berbicara dengan saya, sampai kapan kamu akan menjadi penari? Karena saya lihat talenta kamu bisa bidang fashion, kamu bisa di bidang makeup. Nah, coba kamu ambil kesempatan ini karena kita tidak mungkin berbadan baik terus sampai tuanya, dibilang gitu. Akhirnya saya coba mengambil di bidang fashion. Saya mencoba menggali itu kreativitas saya, menggali cita-cita saya kembali di situ. Akhirnya insya Allah saya berjalan sampai saat ini. Banyak sih keluh kesahnya, banyak ceritanya, banyak endingnya. Nah, alhamdulillah saya berjalan sampai saat ini dan melatih tari pun masih saya lakonin. Iya. Melatih tari terus. Ada sanggar tari khusus yang apa mendirikan atau bagaimana?
Sanggar tari khusus tidak. Cuman saya ngambilnya itu privat ke kantor-kantor. Oh, iya. Nah ini baru mau dijalankan kembali Iya. bersama Ayu Tina, bersama waktu itu anaknya Cipuja punya sanggar, tapi udah stop karena mungkin pengurusan kesibukan segala macem Iya. tidak terurus. Kemarin berbincang kembali, akhirnya oke sepakat. Nah, insya Allah minggu besok kita baru ngadain pertemuan dulu dengan anak-anak yang lama. Kita kumpulkan, kita sharing. Saya mau kasihkan, kita mau buka kembali bagaimana segala macamnya nanti. Nah itu. Kembali bangkit di era Iya. pandemi ya Bang ya. Kembali bangkit di era pandemi seperti ini. Dan harus tetap semangat. Iya. Baik, makasih Bang. Sekarang Iya. beralih sebentar ke Tina. Kalau Tina sendiri, sehat juga ya? Oke. Alhamdulillah sehat. Nah, Alhamdulillah. kira-kira ini bagaimana kemarin itu, mulai sejak kapan atau apa yang latar belakangnya ibu memilih bidang ini? Awalnya sih saya ibu rumah tangga biasa, yang setelah menjadi seorang ibu berpikir kok aku di rumah aja gitu. Lama kelamaan saya nggak terima di rumah aja, jadi selalu mencari apa yang bisa saya lakukan, ketika pikirannya awalnya negatif. Ketika suami saya nggak ada, saya gimana begitu. Nah, karena pikiran itu nanti ketika keburu nggak ada, saya nggak bisa melangkah, terlambat gitu. Jadi dari situ saya bangkit untuk berusaha, bukan cuman ingin berkreatif aja, hobi aja gitu. Setelah hobi ternyata bisa menghasilkan uang. Oh. Nah, ini yang kata orang itu paling enak berusaha yang sifatnya diawali dengan hobi. Iya, Iya. betul. Itu passionnya dapat, Iya. hobinya muncul, Betul. dilakukan, dan dia menghasilkan. Iya, Betul, benar. betul. Nah, itu sejak mulai tahun kapan tuh? Eh, 2002, akhir 2002. Akhir 2002. Iya, 2002. iya. Dimulai dari rumah dulu. Dimulai dari rumah dulu, belajar aja, ikut-ikutan, sekedar nyalurkan bakat tadi. Ternyata apa yang saya kerjakan, apa yang saya hasilkan itu lumayan berkualitas dan punya nilai jual gitu. Akhirnya keterusan. Itu mulai langsung buat sendiri atau sudah ikut orang dulu? Atau? Ikut orang dulu. Bang Fahmi gitu juga kemarin. Yang mananya nih? Kegiatan akhirnya bisa menjadi seorang hobi dengan desainer. Saya buka kecil-kecilannya gini. Dari itu kan waktu saya menari itu kan SMP ya, SMP SMA. Habis selesai dari kuliah saya di Jakarta, saya kembali ke Jambi. Saya bukanya menerima payetan kecil-kecilan dari teman-teman, dari saudara-saudara. Dan dari SMP pun sudah nerima itu, Bang. Oh. SMP SMA saya udah nerima payetan, jadi saya udah menghasilkan uang kecil-kecil untuk keperluan sendiri lah ya ceritanya. Nah gitu, dari pas sudah itu saya coba buka usaha sendiri kecil dan bekerja sama dengan satu penjahit yang kita kerjasama join jalan terus, dan akhirnya lama-lama saya punya penjahit sendiri. Gitu. Jadi kalau sekarang kegiatan yang sedang dilakoni terakhir ini apa Bang? Yang sedang asik dilakoni belakangan ini? Apakah ada yang di pemborongan atau sedang ada pekerjaan apa yang sekarang kalau Bang Fahmi sendiri? Ada sih, ada. Ya? Yang terutama sekarang ini lagi join sama Ibu Tina, ya baru berjalan 2 bulanan ini ya. Alhamdulillah. Ayu Tina, kita dipertemukan di dalam suatu acara di Hotel Swiss Bell. Yang tadinya, yang siapa sih Bang Fahmi, siapa sih Ayu Tina, akhirnya ketemunya di sana. Kita coba ketemu, akhirnya bercerita, kita berkolaborasi yuk gitu kan. Akhirnya ya udah kita coba. Berarti ada proyek baru yang digarap berdua nih. Iya. Insya Allah. Gitu ya. Bawa nama branding pribadi atau nama komunitas yang digabungkan sekarang? Nama Ayu Tina. Bareng sih Bang, sebenarnya Iya. bareng. Saling mengangkat kita, saling Bukan, maksud menopang. saya itu kegiatan komunitasnya atau kegiatan pribadi? Pribadi berkolaborasi. Kelompok. Iya. Kelompok. Ada kelompok, iya. Memang sudah saatnya kita lakukan itu. Ini kita memang harus lebih sering berkomunikasi, bersinergi dengan banyak pihak. Iya. Ya. Iya, Oke. benar. Nah, Bang Fahmi kan bilang tadi mulai itu dari SMP. Iya. Dengan ada kegiatan sedikit kan. Betulnya ini ada latar belakang keluarga Oh. atau bagaimana sehingga mulai ke sana
Atau memang ada menimba ilmu khusus, kursus begitu? Iya, Gimana iya. sih saya kemarin? Benar. Jadi kenapa saya mencintai jahit? Kenapa saya mencintai seni? Karena papa saya, ibu saya seorang seni. Oh, oke. Ibu seorang penari di Pemda zaman tahun 60-an. 60-an, 70-an, 80-an. 80 nggak lagi, 70 terakhir. Papa saya band. Anak muda zaman bengennya. Zaman zaman bengen ya. Zaman-zaman era 60 70-an gitulah, Bang. Jadi Itu dulu viral di masanya. iya. Jadi darah seni itu larinya ke saya aja, nah, lihat yang sangat kental sekali, yang lakonin gitu kan. Kalau di fashion itu tidak ada. Nah, di fashion ibu dulu bisa jahit, Iya. tapi tidak menerima jahitan untuk orang luar. Cuman untuk kalangan keluarga saja. Iya. Nah, di situ saya melihat ibu, saya membantu, saya masang kancing, masang ini, masang segala macam. Akhirnya saya mencoba SMP kelas 2 membuat celana dan baju bisa. Oh, itu SMP? SMP kelas 2 kelas 3. Itu celana baju siapa, Bang? Saya Oh, sendiri. sendiri karena mencoba, karena punya orang kan nggak berani. Jadi punya sendiri. Jelek-jelek kan dipakai juga. Iya. Berarti sebetulnya darah seni sudah ada dari keluarga. Iya, ada. Terus ada ikut kursus atau ada pelatihan apa selama untuk mengembangkan diri itu? Kalau untuk pengembang diri langsung, pelatihan-pelatihan di dunia fashion tidak ada. Di saat itu ya. Di saat itu tidak ada. Cuman setelah bergabungnya saya dengan tim kesenian di bawah pimpinan Ibu Lida Masayuti dan bersama Mas Kiki almarhum, saya diajak Mas Kiki untuk melihat tata cara kerja sama dengan Mas Ramli almarhum, Mas Itang Yunas. Iya, iya. Jadi melihat kerja-kerja mereka seperti apa, di situ saya terjun. Nah, dan juga pernah Mas Ramli show di Jambi, saya pernah bantu sebagai asisten wardrobe-nya mereka. Pernah ya. Pernah. Itu tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2000. Waktu zamannya Bu Lili masih ini deh, Masih ada. masih gubernur. Saya lupa tahunnya. Di awal tahun 2000 berarti. Iya, waktu itu kan show Jambi banyak sekali ya Bang. Karena kan waktu itu Ibu kontrak dengan Mas Ramlinya kan lama sekali. Iya, iya. Nah itu. Oke, Pak. Nah, sekarang saya beralih ke Mbak Ina, ke Ayu Ina. Kalau Ayu gimana ya? Ada latar belakang keluarga atau ada ilmu khusus yang diturunkan begitu? Kalau latar belakang keluarga sih nggak ada, ataupun ilmu khusus sepertinya juga nggak ada. Tapi lebih ke lingkungan. Lingkungan sekitar. Iya, lingkungan di sekitar. Ketika saya menikah, saya melihat lingkungan saya itu banyak yang ibu-ibu, wallahu alam ya, kita namanya umur nggak ada yang tahu. Jadi mencontoh dari kehidupan tetangga, setelah suaminya meninggal, istrinya baru mencari pekerjaan. Jadi ketika sudah punya anak yang banyak, ternyata ibu itu terlambat. Jadi anak-anak keburu putus sekolah. Dan saya tidak mau seperti itu. Belajar dari situ. Belajar dari kehidupan tetangga. Jadi dari situ saya mengubah pola pikir saya. Seandainya saat itu posisinya di saya gimana? Begitu. Jadi saya sebaiknya aku jangan sampai terlambat melangkah. Jadi walaupun kita tidak bisa bekerja di luar, di suatu instansi, di rumah pun kita bisa bekerja. Di rumah pun kita bisa membantu suami. Berarti pandemi tidak ngaruh sama Ayu ya? Biasa kerja di rumah. Sebenarnya, sebenarnya yang namanya pandemi ini bukan di pekerjaannya berpengaruh, tapi di hasil pekerjaannya. Iya. Penjualannya yang Setelah menurun kita gitu. produksi, penjualannya kurang, gitu. Penjualan ada Menurun. ya. Iya. Nah, saya langsung saja kalau soal pandemi ini, kalau boleh tahu perkisaran berapa persen omset yang turun atau tidak ada perubahan? Di awal tahun 2020 kita sudah turun drastis. Di awal tahun di awal pandemi. Di awal pandemi itu kan di 2020 ya. Itu kita sudah ngerasain banget, yang tadinya kita dapat pesanan biasanya orderan bisa 50 lembar. Itu sudah tidak dapat orderan lagi. Biasanya konsumen suka datang ke rumah batik, sekarang malah takut. Iya, jadi walaupun kita penjualan melalui online dan offline, tetap berpengaruh. Berpengaruh besar.
Nah, menurut Ayu sendiri penyebab turunnya omset itu apa? Satu karena pengunjung yang kurang. Pengunjung. Iya, konsumen yang kurang datang. Di online juga kita masih baru ya, penjualan masih baru dan masih banyak saingan yang namanya online itu seluruh Indonesia. Ya. Untuk harga juga kita masih di Sumatera cukup lumayan mahal. Nah, di situ kita masih kekurangan. Oh. Jadi menurut Ayu, sebetulnya pandemi ini lebih banyak merosot itu dikarenakan kurangnya orang berkunjung. Iya, Jadi sentuhan langsung untuk ingin melihat, membeli itu yang benar. yang- Kalau sistem menjual itu Mas, biasanya chemistry terkuat itu adalah ketika kita bertemu dengan konsumen. Ya, penyampaian si penjual sama si pembeli itu amat berpengaruh. Yang tadinya nggak selera, jadi bisa selera. Nah, kalau pembeli sendiri kebanyakan dari segmen mana nih? Masyarakat. Ya, masyarakat umum maksudnya ini anak muda, dewasa atau bagaimana? Kalau kita rata-rata sama sih Mas, dari kaum milenial sampai ke dewasa, semua Semua ada. Semua ada kalangan. Nah, ini menarik karena biasanya kaum milenial sekarang itu sudah mulai beranjak meninggalkan belanja secara langsung. Mereka sekarang itu sudah mulai beralih ke etalase di sosmed. Benar. Nah, mungkin ini bisa besok kita sikapi ya bagaimana supaya mereka bisa lebih untuk belanja tanpa harus datang kalau mereka memang kenal betul dan punya kedekatan ini emosi dengan Emosional, mereka, ya. gitu ya. Nah, kalau Bang Fahmi sendiri bagaimana mengenai pandemi ini dari awal pandemi kemarin perkembangan bisnisnya? Sama. Lama. Jadi yang namanya kita kan fashion ya, baju, maaf omong, orang kan lebih butuh makanan ya. Nah, Baju sih nomor sekian, baju yang Iya. udah aja bisa dipakai, nggak basi. Ya. Tapi kalau makanan kan basi-basi. Nah, jadi merasakan sekali Bang, merasakan sekali anjloknya. Ya. Sama yang Ayu Tina bilang tadinya seminggu tuh dapat 4 atau 5 pesanan seminggu. Ini satu pun susah. sebulan malah bisa 1-2. Sebulan masa hitungannya bisa pakai jari. Iya, iya. Biasa sebulan tuh udah, maaf omong, bukan kita meninggikan omset. Satu minggu tuh bisa 10 baju, bisa 20 baju, sampai kita yang keteteran. Mohon maaf nih bajunya belum selesai gitu kan. Ada yang pelanggan minta 2 hari selesai. Nah, ini boro-boro 2 hari. Jadi benar-benar merasa sekali. Ya bersyukur sih 1-2 yang kita datang pun kita ambil sebagai rasa syukur kita ya, karena semuanya bukan kami berdua saja yang merasakan, tapi semuanya mendapatkan secara global. Di pelosok manapun saya telepon teman-teman di Jogja, di Solo, di Bali, ya Allah Bang, sama aja Bang, kata gitu, kita berdoa saja dibilang. Jadi semuanya teman-teman nggak bisa banyak berbicara terlalu luas, dalam artian ya semoga ini cepat berlalu. Iya. Nah itu. Nah, Bang, di saat ini kira-kira kita kan mengalami penurunan omset dan itu berada di semua sektor, lini kehidupan. Ya. Nah, apa Abang punya kiat-kiat khusus untuk Abang pribadi atau yang bisa di-share ke teman-teman supaya kita masih bisa bertahan untuk di bidang desain atau bidang kerja Abang saat ini? Ya. Kalau saya sih sama dengan Ayu sekarang pribadi juga menggalakkan promosi lebih galak lagi ya, baik di media maupun juga sama teman-teman door to door juga, gimana kita jemput bola. Yang tadinya kita bukan jual mahal ya, tapi orang yang datang ya sekarang mau nggak mau kita harus memang nih kita cari nih mangsa. Lu mau nggak nih gue bikin kain nih, gue gini. Jadi kita yang menawarkan dengan desain yang terbaru yang gini segala macamnya. Nah, dari sisi promosi. Iya, lebih ke promosi yang kita kejar, lebih ke marketingnya yang gimana nih kita balik otak nih gimana caranya, nah gitu kan, menciptakan ide baju apa sih dan yang pasaran sekarang anak-anak yang lagi disukain atau apa, nah itu. Kalau Mbak Dina gimana? Kiat-kiat apa yang pakai khusus? Ada kiat khusus untuk bertahan selamanya? Iya.
Pasti kita mikir ya saat pandemi gini nggak usah yang neko-neko, tapi yang harus kita pikirkan gimana caranya supaya kita bisa bertahan. Kiat-kiat yang kami lakukan itu salah satunya kita harus banyak berinovasi. Banyak berinovasi, terus juga kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan selain ini. Apalagi yang bisa kita jual selain batik begitu. Jadi kita tetap mengubah pola pikir, mindset kita nggak boleh berfokus pada satu arah saja. Seperti inovasi-inovasi yang kecil, yang memiliki harga yang rendah, tetapi bisa saja menjadi nilai yang tinggi. Wah, luar biasa. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, sahabat BBD Pak, jadi kita sudah dengar dari kedua narasumber kita ini bahwasanya memang di saat sekarang kita semua mengalami yang namanya penurunan, baik penurunan kapasitas jualan ya, penurunan omset ya, gitu. Juga keterbatasan ruang gerak kan begitu ya, banyak ya. Nah, memang dibutuhkan satu yang namanya kiat-kiat khusus baik dari sisi pribadi, motivasi, kemudian kita juga butuh jalur atau media promosi yang lebih rinci. Kemudian menurut Ayu tadi memang harus lebih dituntut untuk bisa lebih berinovasi, kan begitu kan? Nah, sebentar lagi kita akan nikmati tayangan dari hasil karya kedua narasumber ini, Bang Fahmi dan Bu Tina. Anda bisa lihat setelah ini. Kami mau minum-minum dulu, ya? Oke, Bang, kita minum dulu. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with Baik, sahabat BBD Pak, kita lanjutkan lagi segmen berikut ini. Kali ini saya mau sedikit dengar curhatan dari kedua narasumber ini. Tadi udah sedikit nyinggung masalah turunnya omset kita Bang. Nah sekarang kalau saya boleh tanya Abang jujur sama Ayu, kira-kira di masa sekarang ini kendala apa yang paling terasa? Kalau Abang, kendala apa paling terasa? Bukan cuma masalah penjualan yang menurun ya, ataukah ada hal-hal lain yang mungkin membuat kita terasa semakin sedikit ruang gerak kita? Ada kendala apa kira-kira menurut Abang dan Ayu? Jadi mungkin kita bisa sharing di sini, kita sama-sama cari jalan keluarnya. Silakan kalau dari Bang Fahmi. Kendalanya mungkin ini ya, peraturan-peraturan yang sekarang Terlalu banyak berlebihan. dibuat. Nah itu peraturan yang mana jelasin aja Bang. Iya ya, seperti ini yang baru-baru muncul ini seperti PPKM lah. Iya. Ada level-levelnya. Kayak makanan gitu ya. Jadi kita nggak ngerti. Karena kan kami berdua jujur bukan orang politik. Dan memang nggak mau ikut campur dengan dunia politik. Orang kesenian, orang entertain itu nggak pengen tahu dengan politik karena kami orang seni itu maunya happy. Iya, lanjutlah kamu ya. Kami maunya happy, karya kami diperhatikan, karya kami dinikmati. Itu udah kepuasan bagi kami gitu kan. Nah seperti itu yang sangat-sangat yang tadi saya bilang, teman-teman saya yang saya teleponin sama-sama UMKM, sama-sama fashion, sama segala macam, mereka mengeluh semua dengan peraturan-peraturan yang tadi yang ada. Yang begini, yang begitu, nanti 1 detik keluar satu ini, nanti 1 minggu keluar lagi gini, nanti ditarik lagi, terus masuk lagi. Jadi mau ngapain kita gitu loh. Jadi tadi mau nggak mau ya akhirnya kendala kami semuanya terjadi. Kami nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tadinya kami dalam bulan 9 ini, 9 atau 8 ini mau ngadain pertunjukan untuk fashion di galeri untuk promosi dari draperi batik serumpun berlian. Tapi dengan keadaan seperti ini kita masih tanya-tanya nih. Nanti kita ngadain kita di banyaklah yang bikin-bikinannya. Jadi kita jadi bingung nih bagaimana cara untuk ngatasin seperti ini. Kalau kita minta jangan dibuat peraturan yang
tidak mungkin itu menjadi suatu benar-benar, jangan dilebay-lebaykan atau itu ada, tidak ada tapi diada-adakan. Yang nyata-nyata aja gitu kan. Nah, itu yang dari kami seniman, karena semua saya seorang penari merasa juga terganggu. Saya seorang fashion merasa juga terganggu. Saya seorang seniman merasa juga terganggu. Apalagi saya bergabung sekarang kan di dunia batik bersama grup kelompok, merasa juga terganggu. Semuanya terganggu akhirnya. Jadi sebenarnya kami nggak mau mati akal ya, nggak mau mati inovasi yang kata Yutina. Kami tetap berinovasi. Apa nih yang kami bisa jual? Karena kita mengambil positive thinking tadi ya, apa nih yang bisa kami buat untuk Indonesia. Tapi Indonesia tolong dong yang bisa bantu untuk kami ini apa pemerintahannya gitu. Nah, itu Bang. Ya, mudah-mudahan kita bicara ini ada yang dengar ya Bang. Iya. mudah-mudahan insya Allah. Nah itu kan curhatnya Bang Fahmi, ngomongnya Bang Fahmi. Nah sekarang kita terbiasa dengar jargon yang namanya the power of emak-emak. Karena saya ingin emak. Iya. Kayaknya emak-emak lebih Benar sih Bang. Tanpa berniat menyinggung pihak manapun, ini sisi penilaian saya yang saya rasakan. Sebenarnya pemerintah sendiri terlalu berlebihan. Ketika mereka menerapkan suatu ketentuan dan mereka sendiri yang akan melanggar, oke-oke saja, begitu. Yeah. Seperti mall kan terlalu bebas tuh, boleh buka walaupun dikategorikan jam. Tapi kalau urusan mengerumun di mall juga mengerumun. Sementara tempat wisata ataupun toko-toko di pasar udah banyak yang tutup. Itu dicekal, nggak boleh ada kunjungan wisatawan. Yang seperti ini UKM itu pada mati. Seperti maaf nih, suami saya kan ada di wisata Danau Sipin. Nah, di sana di PPKM. Sementara kita PPKM-nya bertambah terus nih. Habis sekian hari terus keluar lagi surat yang baru bertambah lagi. Pakai jilid, pakai episode. Nah, dari beberapa episode yang dibuat, kita hanya dikasih bantuan sekarung beras, satu piring telur. Apakah bisa bertahan itu masyarakat? Ada, tapi kan tidak bisa. Anaknya udah berapa? Satu keluarga berapa orang? Satu piring telur apa bisa bertahan untuk 1 bulan? Nggak bisa. Nah itu kalau saya bilang itu terlalu berlebihan. Ketika mereka mengadakan kegiatan, sah-sah saja. Iya kan? Sah-sah saja. Maksud Ayu ini saya perjelas pertegas. Sahabat ini yang berbicara. Maksudnya kalau plat merah boleh gitu ya. Kalau plat merah boleh gitu ya. Kalau plat merah boleh gitu ya. Nah, rahasia umum lah ya, rahasia umum. Iya. Plat merah gak longgar gitu ya. Kalau Iya. kayak pelaku kecil ini Nah, seakan diintimidasi atau iya ditahan, benar. begitu ya. Iya benar. Mudah-mudahan ini didengar ya. Iya insya Allah. Mudah-mudahan didengar. Nah sebetulnya memang kita paham peraturan-peraturan itu diciptakan dibuat untuk kebaikan kita. Benar. Tapi kan kita juga berharap sebetulnya ada hal-hal yang bisa dimengerti, gitu ya. Ada hal yang bisa dilonggarkan sedikit. Jadi memang para pemangku kebijakan kita sendiri saat ini serba salah, gitu, serba salah. Makin salah lagi waktu dia langgar sendiri. Gitu. Nah, itu. Nah ini menarik nih, sahabat BW Pak. Bahwasanya apa? Kegiatan-kegiatan kita ini saat ini memang banyak yang terkungkung, dibatasi, begitu kan. Jadi bahasanya sekarang yang saya ingat kalau kita sedang mendesain sesuatu itu, Abang, desain, Ayu, desain, kan ada motif ya. Ada motif-motif yang ingin kita ciptakan untuk suatu datangnya ilham, Betul. Ya, ada ketenangan. Betul. Ya. Nah, kayaknya lebih susah buat motif apa lebih susah dengan peraturan ini Bang? Mana yang lebih susah? Lebih susah dengan peraturan ya Bang. Kalau saya bilang ini agak sedikit nyeleneh dan agak sedikit ruwet. Mungkin rambut keriting nggak bisa lurus lagi, udah sampai mati keriting terus. Gitu ya. Kalau ide, saya rasa kalau bagi saya nunggu tenang, benar kata Abang. Paling saya ngambil waktu di malam. Ya. Dan saya tidak ada lagi kegiatan apa-apa. Saya buka semua media yang bisa menjadi sumber saya, udah saya nulis. Saya desain, datang
dengan ketenangan hati saya. Tapi ini nggak bisa tenang, karena nih nanti masuk kuping lagi, masuk kuping sini, jadi buka berita, ya didengar itu saya pindahin beritanya, jadi bosan dengan berita itu terus gitu kan. Kalau didengar ya, bagi penonton, bagi sahabat juga ini perlu didengar, ini pastikan bagi kita semua. Kalau Ayu udah mulai bosan belum ya? Bosan banget sih Bang. Bosan banget. Kenapa saya bilang bosan? Kita kan ada galeri berjalan nih. Oh ada ya. Jadi galeri berjalan itu seperti ketika di suatu wisata kita ada bawa barang-barang seperti jualan lah seperti itu. Tapi kami menjulukinya galeri berjalan. Jadi ketika wisata sepi, kita nggak bisa bergerak. Mau melangkah kita nggak bisa. Di sana sudah ada aturan. Ya seperti itu, melangkah ke kiri salah, melangkah ke kanan salah, ke depan salah, ke belakang pun salah. Akhirnya kita jalan di tempat. Nggak basi. Tapi kalau makanan kan pasti basi. Nah jadi Dan mereka sendiri yang akan melanggar, oke-oke saja. Mudah-mudahan kita bisa bertahan ya. Iya, insya Allah. insya Allah. Sekarang ini kita ini cuma bisa bertahan. Kalau antara kawan-kawan itu gak usah banyak kendak begitu kalau saya bilang. Iya. Bertahan bela syukur saat ini. Betul. Benar. Tapi kan kita bukan hanya jenis orang yang Nggak bisa cuma diam. bisa terima, bertahan begitu saja. Kita adalah makhluk sosial yang terus ingin berkembang, ingin maju. Kita juga ingin anak-anak kita mendapat kehidupan yang lebih baik dari kita. Betul. Begitu Bang ya. Betul. Nah, terkait itu Bang, saya mau tanya dengan Abang. Dalam perkembangan yang kemarin-kemarin, kalau saat ini kita yang banyak ruang gerak kita yang dibatasi, ada pencapaian-pencapaian atau penghargaan yang sudah Abang terima selama ini, mungkin bisa di-share ke kita Bang, kawan-kawan juga ingin tahu. Di bidang apa nih Bang? Misalnya? Apakah itu dari sisi pencapaian pribadi, dari sisi kehidupan, tari, seni yang lain, atau penghargaan atau pencapaian kehidupan yang memang pantas untuk menjadi inspirasi bagi penonton? Paling ini ya, keberhasilan saya di dunia tari dan dunia fashion. Ada beberapa yang di dunia tari untuk mengajar dan bukan mengajar saja sih, misalnya mereka mengadakan lomba nih dari suatu instansi pemerintahan, bukan pemerintahan, swasta, BUMN. Saya pernah di Gasindo sama satu lagi itu Askrindo. Nah itu mendapat juara 1 dan juara 2 tingkat nasional. Nah itu di bidang tari dan fashion juga. Masih tahun berapanya itu Bang? Waktu Askrindo itu sebelum pandemi ini berapa tahun yang lalu, yaitu di Medan. Saya lupa tahunnya sih. Di Medan? Iya. Itu kumpul sub regional mereka se-Sumatera. Acaranya waktu itu di Medan. Alhamdulillah waktu itu Jambi menyabet 3 piala. Juara 2 perform tari, juara 3 kostum, juara 1-nya di video vlog. Nah, jadi ada 3 sabetan piala yang kita dapat waktu itu. Kebetulan fashion dan kostum dan tarinya saya yang megang. Iya. Nah, kalau sekarang kegiatan untuk peremajaan atau pengkaderan dari Abang sendiri ada nggak untuk anak-anak atau anak didik? Ini sekarang ini lagi putus saya untuk magang ya, anak-anak magang dari sekolah-sekolahan. Ya. Nah ini sekarang saya berhentikan dulu karena keadaan pandemi seperti ini. Itu dulu saya setiap tahun menerima anak-anak magang dari sekolah-sekolah di bidang fashion, maksudnya di tata busana. Nah itu. Tata busana. Mm-hmm. Oke. Baik. Nah, kalau dari sisi Ayu sendiri, selama bergelut ini dari awal 2000-an tadi, gitu ya, apakah sudah ada pencapaian atau penghargaan yang sudah diterima selama ini, baik lokal maupun regional, dan juga pernah dicapai oleh Ayu dan Romo? Saya pernah mengikuti lomba membatik tingkat kota seprovinsi, juara 1 di tahun 2017. 2017? Ya, 2017.
Terus saya lomba lagi ikut tingkat provinsi. Itu di Jogja kalau nggak salah, di 2017 juga. Juara 3 di sana. Di Jogja. Ya, 2018 ini sudah tingkat nasional ini. Jadi saya pernah ikut juga lomba membatik dengan pewarnaan alami, dapat juara 2 harapan. Pewarna alami. Ya, dengan pewarna alami. Oke. Pewarna alami itu kalau boleh dijelaskan apa saja bahan-bahannya ini? Sebenarnya kalau untuk bahan kita bisa pakai apa saja yang ada di sekitar kita. Semua mengandung zat warna tersendiri. Ya. Tapi kalau daun-daun dia rentan ke warna yang lebih muda. Kalau yang buah ataupun kulit kayu ataupun batang kayu itu biasanya warnanya lebih keras. Lebih tua, Lebih pekat. lebih pekat. Uh-uh. Lebih ngejreng maksudnya bagaimana? Kalau alami itu nggak ada ngejreng dia. Nggak ada ngejreng. Dia tetap alami tetapi tingkat warnanya aja lebih tinggi gitu. Kalau dari bahan-bahan kayu. Kalau daya tahannya? Kalau daya tahannya sama saja seperti kimia, kalau konsumennya nggak bisa merawat tetap aja akan pudar. Jadi kalau batik itu kita harus tahu dulu merawatnya seperti apa. Begitu ya. Jadi batik butuh perawatan. Butuh perawatan. Ya. Nah, maksud saya kan apakah ada kalau bisa kita gunakan bahan-bahan alami gitu ya, ditambahi tidak dengan bahan-bahan pengawet? Kalau bahan alami memang tidak pakai pengawet. Alami benar-benar alami. Kalau Seperti pakai bahan makanan baru pakai pengawet? bisa jadi. Bisa. Tergantung yang memproduksi. Ya, kadang kan ada beberapa jenis pewarnaan ya yang memakai bahan-bahan makanan gitu ya, ada yang dari sintetis gitu ya. Nah, kalau Ayu sendiri cenderung suka menggunakan yang mana? Sebenarnya kalau untuk produksi kita dua-duanya ada, mau alami mau kimia, tetap dua-duanya kita pakai sesuai dengan keperluan konsumen, kebutuhan konsumen. Tapi kalau pribadi saya lebih suka alami. Yang alami. Iya, sebenarnya alami itu lebih hemat. Lebih hemat. Kita nggak beli. Ambil dari sekitar. Jadi kalau di pasar kan banyak sampah kulit jengkol, sabut kelapa, kulit jagung, itu bisa digunakan sebagai pewarnaan. Wah, menarik. Gitu ya. Jadi apa saja yang bagi orang adalah sampah, bagi kita mungkin itu suatu hal Iya, yang betul. dikreasikan. Benar. Oke. Dan saya juga pernah dapat juara 1 tingkat provinsi mengolah limbah. mengolah limbah itu. Iya. Limbah apa dia? Sampah kertas, Sampah kertas. ya, Diubah menjadi kerajinan tangan yang punya nilai jual. apa saja bentuknya? Bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Tempat tisu, tote bag, tas, Dipadatkan ya. banyak bisa guci, bisa tempat pena, bisa apapun, bisa tong sampah. Nah, itu dikasih lem gitu ya. Iya benar. Dipadatkan. Untuk mengeraskannya. Itu sampah apa sampah orang? Iya, sampah limbah fotokopi juga bisa. Gitu ya. Ya, majalah Masih, juga bisa. masih ada kegiatan itu? Masih. juga? Wah, Masih. Nah, ini perlu diri khusus ini besok nih. Kita berdiri lewat bagaimana kita mengubah ya sebuah bahan yang tidak bermanfaat lagi, sampah-sampah itu sampah organik non organik Iya, benar. ya, menjadi suatu kreasi. Ini perlu besok kita libur khusus ini. Nah, kalau Bang Fahmi dalam pewarnaan ide-ide kreasi Abang dalam membuat satu desain lebih cenderung penggunaan yang mana Bang pewarnaan? Yang alami tadi atau yang sintetis atau yang bagaimana? Abang lebih suka bagaimana? Kalau lebih sukanya sih kan kedua-duanya saya suka lah ya. Iya. Sama dengan tadi Ayu Tina bilang, kembali ke konsumen saya. Iya. Konsumen saya maunya seperti apa, dan saya membuatnya ini untuk apa dan kegiatan apa. Kalau dibilang sukanya mana, sama saya sukanya yang batik alam. Karena pewarnaan alam itu sangat beda dengan pewarnaan kimia, punya daya tarik tersendiri bagi mata saya sendiri. Karena ketika melihat alam itu mata saya hijau aja gitu. Saya udah ini udah suka. Kayak nengok duit ya Bang? Iya, jadi itu memang saya memang penggila batik dari dulu. Saya memang penggila batik, koleksi saya udah. Jadi memang kalau ditanya masalah itu kan kembali ke selera konsumen. Mau nih kemana nih? Mau dipakai untuk kegiatan apa?
mau kemana, terus juga kebutuhannya. Kalau masalah pribadi sih saya larinya ke batik alam. Tetap ke alam ya. Iya. Karena juga tadi ramah lingkungan, kita juga dapat di sekitar kita, nggak perlu kita harus beli di mana-mana. Di sekitar kita pun Jambi ini banyak, bahkan orang luar pun banyak yang ngambil sama kita. Oh, Nah, itu. oke, Bang. Nah, kalau untuk masalah pembuatan ide, nih, Bang, ide desain, ya, itu biasanya Abang ambil dari mana? Terinspirasi dari mana? Atau ada kiat-kiat khusus untuk mendapatkan ilham atau inspirasi itu dalam membuat satu desain produk Abang, karya Abang? Ya mungkin bertolak ukur pada dunia fashion ya. Bertolak ukur pada dunia fashion yang saya lihat itu, saya sering nonton di Fashion TV, Perancis punya FTV itu. Nah itu kan baju-baju yang boleh dikatakan mendunia, internasional sekali. Tapi situ kita memilah mana nih yang bisa masuk ke Indonesia. Mana yang cocok dengan kultur kita? Iya. Kalau saya ambil garis besarnya, mana nih bisa masuk ke Indonesia? Kultur kita bagaimana yang timur ini? Nggak mungkin kita sembarangan semua kita contoh dari atas sampai bawah pure semuanya. Nah karena kalau saya lihat semua desainer, baik pun yang sudah senior pun mereka juga berkaca ke sana semua. Kiblatnya kalau kita orang Islam kiblatnya ke Mekah. Nah kalau fashion itu kiblatnya ke Paris. Itu tidak dipungkirin. Kota fashion besar di dunia ini semua desainer seluruh dunia berkiblatnya ke Paris, Italia segala macam ke sana karena ide saya pun di situ dan juga sama senior-senior saya yang di luar saya melihat terus imajinasi saya sendiri ini batik Jambi mau diapain, mau dikelola bagaimana supaya larinya saya sekarang udah lari ke untuk ready to wear ke anak-anak milenial. Jadi sekarang arahnya ke digital karena anak muda. Iya, karena saya mengangkat batik itu jangan dianggap baju orang tua. Nah, benar. Ya. Jangan batik ini dibilang Ketinggalan. gua belum tua, ketinggalan atau gimana-gimana. Nah, disinilah peran serta seorang desainer menciptakan bagaimana nih menciptakan batik ini menjadi fashionable sehingga anak milenial, anak-anak dari SMP pun udah bisa mencintai produk batik kita sendiri. Nah untuk itu 6 bulan yang lalu saya bekerja sama dengan Bang Riku Mapadeceng. Kalau nggak salah ya, bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret itu ulang tahunnya kopinya dia, kedai kopinya dia itu, Broyat. Saya mengadakan talk show juga untuk mempromosikan berkain untuk bergaya. Nah, saya melihat kacamata di dunia Indonesia tapi di bagian Jawa, anak-anak mudanya itu mulai berkain. Anak-anak muda yang muda-muda lah, anak-anak SMA, anak-anak band. Kok mereka berkain menjadi suatu fashion, menjadi suatu desain mereka untuk mereka pergi ke mall, mereka hangout, mereka duduk di kafe apa segala macam. Nah di Jambi nih mana nih anak-anak mudanya? Nah saya pelan-pelan untuk memperkenalkan itu. Seperti yang saya pakai sekarang ini, saya mencoba ke diri saya supaya mencontohkan ke anak-anak muda yang lain. Karena berkain itu bukan dikatakan emak-emak, nyai-nyai, datuk-datuk atau orang tua, tetapi kita anak muda pun, saya pun udah berumur pun masih bisa kita pakai. Karena kain ini adalah wasranya Indonesia yang sangat kental dari zaman dulu. Saya lihat dari foto-foto kita yang lama, memang semuanya kita berkain. Dengan wironnya, dengan apanya, segala macamnya. Dan laki-laki pun di Jawa pun semuanya berkain. Nah, Jambi punya motif yang banyak, yang bagus. Kenapa nggak kita angkat? Kenapa nggak kita? Ya sudah lama sih Jambi diangkat, dipromosikan. Kenapa sekarang diteruskan lagi? Kita teruskan lagi, kita angkat lagi untuk ke milenialnya. Nah untuk itulah bagaimana nih kain ini. Nah ini saya juga bercanda sama juga dengan Ayu Tina juga. Kita diajak sama Zoom Matra ya.
mengangkat kami berkolaborasi. Belum tahu nih karena masa pandemi ini stop semua acara saya bilang tadi. Tadinya kita mau ada acara di Taman Budaya katanya karena Sumatra itu salah satu produk brand baju untuk milenial mau sounding dengan kainnya kita. Jadi atasannya baju-baju t-shirtnya mereka, bawahannya adalah kain-kain dari rumah tenun rumah batik Semprun Belian. Itu udah saya rancang, udah ada di sana, tinggal kita penerapannya kapan nih. Nah itu pending nih sekarang. iya. Pending. Keadaan ini semua tadi yang lebay tadi. Semua tadi yang lebay tadi. Semua tadi yang lebay tadi. Cerita di awal. Iya. Masih bisa dicari jalan supaya lebih cepat. Insya Allah, amin. Berkolaborasinya. Iya. Nah, Ayu sendiri yuk. Tadi menanggapi cerita Bang Fahmi, ya, bahwasanya kita sudah mulai mengadakan kolaborasi di sana sini, menanggapi ide itu juga sumber inspirasi dengan menonton TV begitu ya. Kalau Ayu sendiri selain itu ada cara-cara lain untuk menambah wawasan untuk mendapatkan ide atau inspirasi atau punya kiat sendiri? Atau Saya bisa ke belakang baik atau tidak dapat? bisa jadi sih mas, bisa jadi. Kalau saya sendiri sih seperti desain ya, kalau Bang Fahmi mungkin desainnya baju, kalau saya desainnya batik. Untuk mendapatkan desain-desain itu terkadang kalau sengaja saya lakukan saya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi lebih banyak ke emosional ketika saya lagi sedih ataupun lagi marah. Ya. Jadi kalau saya lagi marah nggak bisa sabar. Sabarnya supaya nggak bertambah parah, ya lari ke pena, lari ke pensil, lari ke kertas untuk menahan sabar. Begitu. Jadi ya kemarahannya dituangkan di kertas. Tapi bisa untuk terapi emosi ya. Gitu juga kalau lagi sedih. Gitu Jadi juga. tempat curhatnya itu yo pensil dan kertas. Gitu. Aduh. Nah ini menarik. Nah tim kerja kita ini Bang itu ada dari orang-orang psikologi. Ada yang ini boleh nih diajak kerjasama nih bagaimana batik dan desain bisa mempengaruhi emosi. Iya. Dinilai dari sisi mereka. Besok kita bisa rangkai nih bagaimana. Boleh, coba. Siap-siap. Gitu. Oke Bang, kita sudah berada di penghujung segmen. Saya mau tanya sedikit ke Ayu. Ayu tadi ada nyinggung soal penggunaan internet, sosmed gitu ya. Sosmed. Ya. Sejauh mana Ayu sudah mengenal ya, dan sejauh mana sudah mulai menggunakannya, ya, memaksimalkan penggunaan itu. Apakah memang ada belajar khusus atau ada staff khusus atau hanya sekedar pribadi atau bagaimana cara Ayu untuk mengenai pemasaran ataupun mendapatkan update informasi dari internet? Kalau internet sekarang menurut saya nggak ada kiat khusus sih, anak kecil saja nggak belajar sudah pinter, ya kan? Apalagi kita yang sudah tahu tulis baca, dengan banyak teman di sosmed, jualan apapun insya Allah bisa terjual melalui Facebook, IG yang sekarang langsung ke semua orang. Sudah dilakukan. Berarti punya akun sendiri. Punya. Kita boleh follow di IG Batik Seruput Berlian. Nah, coba disebutin yuk. Nama IG-nya apa? Ya. Dicantumin ini. IG batik yang saya sekarang geluti itu Batik Serumpun Berlian, Batik Jambi. Batik Seruput Berlian. Batik Jambi ya. Iya, Batik Jambi. Batik Jambi. Kalau Facebooknya ada? Sama. Sama itu Sama, juga. iya. Nah, di follow ya, rekan-rekan ya. Nah, berarti penggunanya sudah mulai mengarah ke sana. Iya. Pemanfaatannya sendiri sudah maksimal atau sekedar saja? Kami berupaya untuk maksimal. Awalnya dulu ya emang sekedar. Kalau sekarang sudah tidak sekedar lagi karena itu sudah merupakan salah satu cara kita untuk mendapatkan penghasilan. Kebutuhan ya. Iya, kebutuhan sudah jadi kebutuhan. Sudah bagian dari sistem pemasaran. Iya, Iya. sistem pemasaran. Oke. Kalau Bang Fahmi bagaimana Pak? Untuk penggunaan sosmed internet sendiri? Penggunaan saya memakai sendiri, Bang. Pakai sendiri? Iya, jadi saya mulai bergerak untuk mempromosikan apa yang saya buat, apa yang saya lakukan. Itu. Saya di sini ada dua yang saya pakai. Satu itu sifatnya memang ready to wear, satu ini memang custom. Iya. Nah, kalau yang ready to wear saya kan dia barang-barang yang saya jual bukan berdasarkan pesanan. Kalau yang custom ini memang pesan-pesanan khusus yang saya buat. Oh. Nah itu jadi Instagramnya saya bedakan. Nah itu. Jadi pesanan-pesanan pun sudah
Iya. Oke. Nah, terakhir ini Bang, dalam membuat satu desain karya itu biasanya mulai dari ngerancang sampai berubah menjadi wujud siap pakai, itu apa butuh berapa lama? Itu tergantung dari bajunya. Bajunya? Ya, Dari kalau desain ya. Kalau kayak seperti kebaya glamour tingkat tinggi itu bisa memakan waktu sampai 2-3 minggu. 2-3 minggu. Bahkan 1 bulan. Ya, kalau baju-baju casual sederhana itu 1 hari bisa selesai. Oke. Bisa 10. Iya, bisa 1 hari 3-4 baju kita selesaikan gitu kan. Ya. Kalau yang tadi saya bilang custom itu memang sangat rumit ya karena detail. Satu lagi, saya di sini menerapkan kalau untuk custom itu ada sistem fitting. Titik. Ya, karena seperti kebaya, baju kurung, baju beskap, apapun itu kita akan panggil pelanggannya untuk mencoba. Di bagian mana yang tidak enak, di bagian mana kebesaran, di bagian mana kekecilan sehingga dia ngambil terakhir tidak ada komplain lagi di kitanya. Menyikapi kalau dia pesannya lewat sosmed internet, kan fittingnya belum bisa tuh. Nah, kalau itu tidak bisa, itu jatuhnya kita ke ready to wear. Oh. Biasanya kalau seperti itu kita harus langsung datang untuk fitting karena bagaimanapun fitting itu merupakan salah satu persyaratan yang bilang mutlak sih enggak juga tapi memang harus penting juga karena badan kita kadang-kadang ibu yang biasa saya jahit itu kadang-kadang 1 minggu dia bisa naik badannya. Nah itu bisa, jadi saya nggak harus nggak bisa lihat tadi saya harus mohon datang untuk fitting karena kalau saya bilang nanti bisa gini, saya nggak usah fitting deh nanti kalau kalau terjadi apa-apa saya angkat tangan ibu. Saya nggak mau karena bukan apa-apa bang seperti baju kebaya itu kan rumitnya minta ampun. Kalau sudah dipayet itu melepaskannya tuh mendingan saya bikin baru ketimbang saya harus melepaskan itu baju tile yang halus yang masya Allah. Mendingan saya potong ulang, saya bikin baru. Sekarang sedikit bercerita soal rahasia sedikit ini, bukan rahasia sih, tapi hanya untuk gambaran saja. Tentang harga yang boleh kami tahu dari hasil karya abang itu yang dijual dengan rentang harga berapa saja dari terendah sampai tertinggi? Kalau ready to wear dari harga 100 sampai 350 sampai 500 ada. Tergantung yang tadi saya bilang kalau batiknya ada sedikit campuran tulis tangan dan alamnya agak sedikit naik. Nah, kalau untuk custom itu dari mulai harga 1 sampai 5 juta. Oke. Nah, jadi kita sahabat Bibir Bebas bisa mendapat gambaran ya, kita bisa dapat gambaran bagaimana harga itu sangat bergantung dari tingkat desain dan tingkat kerumitan atau bahan Bang ya. Nah, juga berapa lama Bang begadang buatnya. Ya setuju ya. Kalau Ayu begitu juga. Berapa lama kalau lagi mendesain buat sesuatu? Kalau saya lagi ngedesain nggak bisa ditentuin mas. Sesuai dengan mood. Bisa 1 hari selesai, bisa saja 1 bulan belum selesai, bisa juga sampai 1 tahun. Jadi sesuai dengan mood kalau desain batik. Wah, ini harusnya lebih mahal nih. Karena begitu ditanya orang, ini kenapa harganya tinggi sekali, saya butuh 3 tahun nyelesainya. Ya, kok bisa begitu lama? Menurut saya nggak ada, saya nggak ada. Nah, telah hadir juga bersama kita di sini Mbak Ika, ya itu sebagai pendamping Bang ya. Iya. Pendamping dari Pertamina Hulu Rokan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika. Saya pendamping dari Pertamina untuk program Batik Rumpun Berlian. Kebetulan kelompok Batik Rumpun Berlian itu merupakan kelompok binaan kita dari yang ada di Kelurahan Legok. Nah, kita berharap Mbak Ika ini dapat memberikan dorongan, motivasi tentunya dan harapan karena beliau ini ya selaku perpanjangan tangan dari Pertamina selama ini dalam kegiatan Abang dan Ayu selama ini. Iya. Silakan Mbak Ika, mungkin ada harapan, tanggapan, tekanan, dorongan apa saja untuk mereka berdua ini sebagai partner Anda. Silakan. Ya, selama saya mendampingi
banyak cerita. Kebetulan kita bersama Batis Rumpun Berlian itu sudah dari tahun 2018, 2018-2017. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih 4 tahun. Kita kebetulan Kelompok Batis Rumpun Berlian merupakan salah satu program kegiatan dari CSR Pertamina itu sendiri. Karena kebanyakan orang tahunya kalau CSR itu ya masif gitu kan. Nah ini kita menggunakan biar mereka tahu ternyata CSR itu ada program kegiatannya juga di masyarakat. Ada kegiatan dari masyarakat. Iya. Oke. Nah, saya jadi agak sedikit tertarik ini, Mbak Fahmi, dengan keterangan dari Mbak Ika ini. Dan kesebut nama perusahaannya. Harus kena endorse gitu. Semoga lah ya. Pihak Mbak Ika juga memperhatikan baby Beba. Amin. Amin. Nah, Bang Fahmi dan Tina, bagaimana tanggapan Abang dan Ayu selaku pelaku ya, dengan adanya pendampingan ataupun bantuan yang sudah diberikan selama ini oleh pihak Mbak Ika? Ya. Kalau saya kan baru bergabung nih dengan Ayu Tina dalam waktu 2 bulan, sekitar 3 bulan lebih kurang ini. Sebenarnya yang merasakan bantuan yang dampak yang ini kan ke Ayu Tina. Kalau saya merasakan sekarang ini program yang saya buat sama Ayu Tina yang untuk fashionnya itu sangat baik ya, karena menyalurkan program yang Ayu Tina selama ini kepengen tapi tidak bisa melakukannya karena tidak ada mungkin SDM yang gimana nih untuk ini begini. Nah, melalui itu saya sebagai desainernya, saya mengadakan ini kemarin tahap pertama kita pemotretan photoshoot untuk membuat buku katalog pertama Rumpun Berlian itu tentang katalog di batik-batiknya, motif-motif dari Rumpun Berlian ini apa saja. Nah itu saya peragakan dengan mengadakan drapery. Nah drapery itu teknik lilit bahan kain batik di tubuh model. Nah itulah kita kemarin pemotretan photoshoot kemarin di Danau Sipin, di alam-alam Danau Sipin itu. Nah di sana kita mau memperkenalkan ini nih, rumah batik ini punya desainnya seperti ini, tapi kita buat indah ke dalam bentuk ke tubuh modelnya gitu. Jadi bagi saya sangat membantu ya program dari Pertamina mendukung untuk kegiatan-kegiatan nanti yang selanjutnya ada program-program fashion segala macam ini, karena pandemi inilah yang menjadi penghalang semua kegiatan kami. Tersendat ya? Iya, tersendat, betul. Oke, makasih Bang. Iya, Bang berharap juga kegiatan ini bisa didampingi dan ditingkatkan terus ya. Iya, betul, dari pihak, betul. dan Pertamina. Iya. Nah, kalau Tina harapannya apa nih? Tanggapan dari yang disampaikan oleh Mbak Tina tadi? Alhamdulillah ya, sebenarnya saya selaku masyarakat bersyukur banget. Kenapa bisa saya langsung kenal ke tim CSR-nya Pertamina. Ya. Kita itu sebenarnya Mas, sedikit saya jelaskan, kita berada di link 2. Yang lebih utama yang diperhatikan perusahaan itu adalah link 1, yaitu wilayah yang terganggu oleh aktivitas perusahaan. Sementara kita di link 2 jauh begitu. Tapi kenapa mereka bisa menggapai ke link 2? Inilah salah satu bersyukurnya saya. Awal pemerintah itu kalau mengadakan kegiatan sekedar memberikan honor produk terus selesai, tapi tidak mengadakan pendampingan sampai tuntas. Sebenarnya butuh sekali masyarakat dengan hal-hal yang semacam ini. Kenapa? Kalau dikasih honor, baliknya mereka bisa belanja. Yang dikasih produk bekal itu ya di situ aja, mereka tidak berlanjut dan tidak ada perhatian tingkat lanjut lagi, habis sebatas itu aja. Tetapi kalau CSR, mungkin nggak tahu sih kalau CSR yang lain ya, yang saya rasakan di Pertamina Ulu Rotan, yang dulunya awalnya Pertamina EP, saya terbiasa mengatakannya itu Pertamina EP Aset 1.
Kalau sekarang udah berubah menjadi Pertamina Ulu Rokan. Nah, kalau mereka mengadakan pendampingan, kita nggak pernah dikasih uang. Ibaratnya mancing, kita nggak dikasih umpan, pancing kosong, cari sendiri umpannya, begitu. Jadi kita dikasih bantuan itu berupa produk. Jadi apa semua kebutuhan kita list, lalu mereka akan memberikan bantuan yang kita minta. Dan mereka tidak pernah mengharapkan 1 sen pun pengembalian dari kita. Jadi hibah sih, Pak. Jadi hibah, alhamdulillahnya. Dan saya juga sebagai ketua di kelompok Serumpen Berlian juga ikut bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan. Begitu. Terima kasih. Ada lagi? Bang? Ayo, kamu ditambahkan? Cukup. Sudah cukup? Iya. Sudah cukup. Nah, jadi kita selaku pelaku UMKM saat ini sangat berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan, ya, komunitas di lingkungan yang memperhatikan kita, apalagi kalau ada bantuan dari CSR. Dan yang paling penting itu adalah bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita berharap bukan cuma sekedar diberi bantuan lalu ditinggal, begitu ya. Bahasanya itu PPKM, Bang. Pernah perhatian kemudian menghilang. Oh, ada lagi kata barunya ya. Jadi jangan PPKM gitu, Pak ya. Pernah perhatian kemudian menghilang, gitu saja. Baik, kan mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari kedua narasumber. Sudah cukup. Baik. Nah, terakhir ini yuk penutup segmen kita. Sahabat ini juga saya ingin bertanya pada mereka ini sebetulnya bagaimana harapan mereka, gitu ya. Dengan perkembangan ekonomi, perkembangan situasi yang terjadi ini, apakah mereka memiliki harapan-harapan khusus baik kepada komunitas, pemerintah, ataupun ruang lingkup yang ada? Silakan kalau ada harapan dari Ayu Tina. Baik, makasih Mas. Kalau saya rasa bukan saya saja, saya mewakili UMKM yang ada di Kota Jambi khususnya, mungkin lebih berharap untuk ke pemerintah. Mohon perhatian pemerintah juga, kalau buat aturan jangan terlalu berlebihan, biar kami tetap bisa bertahan. Jadi biar UMKM-nya bisa jualan. Oke sih, kami tetap akan mematuhi protokol yang dibuat, undang-undang yang dibuat, tapi tidak seketat saat sekarang. Semoga juga nanti pemerintah dapat kebijakan, dapat solusi buat kami sehingga kami pameran kecil-kecilan pun bisa. Gitu. Karena udah bosan. Bosan di rumah nggak ada pameran lagi. Nggak ada pameran lagi. Otak buntu. Buntu otak, buntu dompet. Jelas sekali. Jelas sekali. Nah, kalau mengalami harapannya dengan kondisi yang sekarang. Sama yang dikatakan Ayu Tina, cuma saya menambahkan untuk pemerintahan juga dan pihak-pihak yang mendukung di sini, UMKM itu jangan dikotak-kotakin dong. Ya. Ini anak tiri, ini anak emas, ini anak perak, ini anak tembaga, ini anak perunggu. Masih ada. Ada. Masih. Itu Mbak Ayu belum lupa kan tadi menjelaskan itu jelas sekali. Nah, dibongkar aja kalau mau dibongkar. Jadi saya melihat sekarang ketidaksehatan Ya. atau suatu penyakit yang sengaja ditumbuhkan apa sengaja dibuat Dipelihara. nah, mungkin bisa jadi piara tuyul mending ya. Jadi dapat duit. Jadi ini coba dihilangkan seperti ini karena semua UMKM itu punya punya daya tarik tersendiri, Punya yang kelebihan. kelebihan tersendiri. Kita jangan melihat kekurangan mereka. Kekurangan mereka itu karena mereka tidak digali, mereka tidak dipanggil, mereka tidak dinaikkan atau apalah bahasanya. Tetapi dicoba dulu mereka semua ini bagaimana gitu loh. Melihat seperti ini, kalau saya bilang ya itu tadi saya bilang ada anak-anak apa segala macam itu benar-benar terbukti sekali. Entah apa maksudnya saya nggak ngerti. Sementara saya selalu nih Bang ya, kegiatan-kegiatan UMKM, baik itu Ekrab, Bikrab, apa-apa segala macam itu, saya lebih dapatnya dari teman saya di Jawa. Hebat kan? Iya. Bang Fahmi ada kegiatan ini loh, ikut dong gini-gini. Gue nggak informasiin sama orang Jambi. Lu kok bisa Bang? Kata gitu. Ya udah lu daftar sendiri deh kata gitu. Enggak, gue nggak mau. Karena kalau ketika saya berangkat sendiri kan tidak dibiayai oleh pemerintahan. Nanti punya nama Jambi dong. Provinsi. Jambi.
provinsi, bukan gitu betul. Nah, jadi kan saya nggak mau seperti itu. Nah, maaf ini Bang, saya kembali, bukan saya mengotak-ngotakin pemerintahan ya. Kesenian, kebudayaan, perekonomian UMKM itu terangkat pada zamannya Ibu Lydia Abdurrahman Sayuti. Kalau sekarang terasa kemunduran maksudnya Pak? Bukan saya mengatakan kemunduran, tapi ya silakan melihat sendiri seperti apa. Saya merasa sangat sedih sekali. Di dunia tari pun juga saya merasa Jambi itu udah hilang matanya di dunia. Dulu Jambi sangat ditakutkan di dunia tari. Sangat ditakutkan. Kalau kita lomba di tingkat ASEAN ya, di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand gitu, Jambi masuk, itu orang udah. Sekarang mana? Mana gaung Jambi itu mana? Muncul pun tidak. Muncul pun tidak. Sangat disayangkan yang Jambi dulu di Eropa pernah mendapat piala acara folklorik, sampai detik ini Jambi nggak pernah lagi ikut acara folklorik. Berarti sudah hampir 20 tahun. Tidur. Bukan lagi. Itu ajang internasional sangat. Sama di untuk tingkat ASEAN-nya itu di festival Qinghai Singapura. Itu di Singapura itu bisa mendatangkan 20 negara, dan saya pernah ikut waktu di tahun 2000 saya sebagai penari Qinghai Festival. Di tahun 2000 saya sebagai penari ngikut di situ, dan itu 20 negara kita nari dari jam 6 malam sampai jam 3 subuh di sepanjang jalan 10 km kita nari. Itu iya, sampai detik ini tidak bisa terbayangkan sampai saya, dan tidak pernah terlaksana lagi oleh Provinsi Jambi. Setelah tamatnya ibu dengan bapak tidak ada lagi. Jadi bukan di sini saya mengotak-ngotakin nih pemerintahan ini begini, pemerintahan gini, tapi saya lihat tidak ada yang mau, tidak mengangkat secara detail lagi nih tentang kebudayaan. Dulu zaman ibu ada penelitian yang lebih mendalam tentang kesenian, tentang kebudayaan, fashion, dan ibu tidak pernah meninggalkan satu paket ini. Kemana terbang, tari, fashion, musik, lagu, makanan, batik, itu bergerak semua. Jadi tidak ada anak tiri, tidak ada emas. Semuanya jalan. Terakhir ibu membuat kegiatan, masa terakhir dia mau habis 1 bulan kita pameran di Pondok Indah Mall. 1 bulan sampai saya bosan. Tiap hari ya Mas. Tiap hari. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi itu tambahan saya dari Ayu Tina tadi. Coba deh pemerintah coba memperhatikan UMKM, jangan dikotak-kotakin kitanya. Baik. Terima kasih. Iya. Jadi sahabat Lebih Beba, penonton sekalian, pemirsa kami yang kami cintai, kita sudah lewati beberapa segmen ini dengan beberapa catatan yang bisa kita ambil. Bahwasanya sebetulnya Jambi punya potensi baik dari sisi budaya, seni batiknya, gitu ya, dan hal-hal yang lain sebetulnya. Tapi menurut para pelaku sendiri ini sudah mulai ada penurunan. Iya. Nah, begitu. Nah, bagi Anda pecinta seni, pecinta budaya, bila mana Anda setuju dengan hal ini, mari sama-sama kita suarakan. Mari kita sama-sama suarakan supaya Jambi bisa lebih bangkit. Tapi kalau Anda merasa tidak setuju, tidak cocok, bahwasanya Jambi memang sudah sedemikian maju saat ini, mari sama-sama kita buktikan bahwasanya itu benar, gitu. Dan kita raih, ya, kita rangkul kawan-kawan yang belum bergerak agar lebih cepat bergerak, gitu. Nah, saya terima kasih sekali Bang Fahmi sudah hadir. Sama-sama, kita juga berterima kasih. Saya dapat banyak masukan hari ini, gitu. Ayu Tina juga inspirator bagi kami ini. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kita semua, ya, para pecinta channel kita di Sahabat Lebih Beba. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi dalam topik lebih menarik. Yang bosan-bosan ya Bang ya? Selayang. Ayo juga. Insya Allah. Oke, rekan-rekan, demikian saja dari saya Rahmadi untuk acara hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam segmen yang lebih menarik, lebih hidup, tentunya dengan semangat yang lebih baik, semangat bertahan,
dan tetap jaga prokes CHSE 5M tetap berjalan. Salam DPD, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.